Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Jumailatur Rahmi dengan NIM 2022-27018 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5 unit 1. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini. Selawat bertangkaikan salam tak lupa kita sanjung sadikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Bapak Dr. Sofyan Arianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi dengan judul pengelolaan barang habis pakai. Baik, adapun rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan barang habis pakai? Dan yang kedua, bagaimana kebijakan dan peraturan perguruan tinggi terkait pengelolaan barang habis pakai? Dan yang ketiga, bagaimana teknis pengelolaan barang habis pakai? Dan yang keempat, bagaimana strategi pengelolaan barang habis pakai di perguruan tinggi? Nah, materi yang pertama yaitu konsep pengelolaan barang habis pakai. Pengertian barang habis pakai. Apa sih barang habis pakai itu? Barang habis pakai adalah barang atau peralatan yang digunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan habis ataupun rusak setelah digunakan sekali atau dalam waktu relatif singkat. Nah, barang-barang ini umumnya tidak dapat digunakan kembali setelah selesai pemakaian dan harus diganti dengan yang baru. Pengelolaan barang habis pakai adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan penggunaan barang-barang yang hanya bisa digunakan dalam waktu singkat atau sekali pakai. Proses ini mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan stok, hingga penghapusan barang yang tidak bisa terpakai ataupun sudah habis. Nah, materi yang kedua itu kebijakan dan peraturan perguruan tinggi terkait pengelolaan barang habis pakai. Kebijakan dan peraturan perguruan tinggi terkait pengelolaan barang habis pakai bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini biasanya mencakup beberapa aspek penting yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengawasan, dan pemusnahan barang habis pakai yang tidak dapat dikelola oleh perguruan tinggi. Nah, di sini ada beberapa aspek penting. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Melakukan perencanaan kebutuhan barang habis pakai secara sistematif dengan memperhitungkan perkiraan penggunaan berdasarkan data historis kebutuhan yang mendatang. Yang kedua, ada pengadaan barang. Proses pengadaan transparan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan seperti proses tender atau penunjukan langsung sesuai nilai barang. Dan yang ketiga, penggunaan dan pemakaian. Ada prosedur penyelesaian penggunaan barang untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari pemborosan. Dan yang keempat, yaitu pengawasan dan pengendalian stok. Kita harus menerapkan sistem inventarisasi dan pengecekan stok secara berskala untuk memantau persediaan barang dan mencegah kehilangan ataupun penyalahgunaan barang tersebut. Dan yang selanjutnya itu pemusnahan dan pengelolaan limbah. Menetapkan kebijakan untuk pemusnahan barang habis pakai yang sudah tidak terpakai lagi ataupun kadaluarsa, terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya ataupun limbah yang harus dikelola secara khusus. Kebijakan ini biasanya mengharuskan pemusnahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu penerapan teknologi manajemen. Banyak perguruan tinggi telah mengadopsi sistem informasi ataupun aplikasi manajemen aset untuk memudahkan pemantauan penggunaan dan stok barang habis pakai. Kebijakan ini membantu mengotomatisasi pencatatan dan pelaporan sehingga memudahkan pengelolaan lebih transparan dan akuntabel.
Baik, materi selanjutnya yaitu teknis pengolahan barang habis pakai. 1. Penceratan dan pengadaan barang habis pakai, yaitu ada identifikasi dan klasifikasi kebutuhan. Setiap barang habis pakai yang harus diidentifikasi dan diklasifikasikan terlebih dahulu berdasarkan jenisnya. Misalnya alat tulis, bahan kimia, peralatan medis. Dan contohnya, setiap fakultas ataupun unit kerja, misalnya di lab ataupun perpustakaan, itu harus mengidentifikasi terlebih dahulu barang tersebut yang diperlukan, misalnya alat tulis tadi ataupun kertas, tinta, gitu. Dan pengajuan permintaan. Setiap unit atau departemen membuat permintaan barang melalui sistem manajemen inventaris, misalnya sistem ERP perguruan tinggi ataupun formulir permintaan barang yang disetujui oleh pimpinan unit yang terkait. Yang C itu penceratan pada buku inventaris. Setiap penerimaan barang habis pakai dicatat secara rinci dalam buku inventaris tersebut ataupun sistem komputer, termasuk tanggal penerimaan, jumlah jenis barang dan sumbernya. Yang D itu proses pengadaan. Pengadaan barang habis pakai dilakukan oleh bagian pengadaan perguruan tinggi dengan prosedur yang transparan, termasuk pemilihan vendor dan pengadaan barang. 2. Penyimpanan yang tepat untuk mencegah kerusakan ataupun pemborosan. Penyimpanan yang baik untuk barang habis pakai sangat penting agar barang tersebut tidak cepat rusak, terkontaminasi ataupun terbuang sia-sia. Nah, di sini ada beberapa tempat untuk penyimpanan yang baik. Pertama, kita harus tentukan lokasi penyimpanan. Sebaiknya kita menyimpannya dekat dengan titik penggunaan ataupun dengan akses yang mudah agar barang dapat segera diambil saat diperlukan. Dan penataan gudang dan penyimpanan. Nah, barang-barang yang telah diterima harus disimpan di gudang ataupun ruang penyimpanan yang terorganisir dengan baik. Barang itu dikelompokkan sesuai kategori, misalnya alat tulis, bahan kimia, perlengkapan praktikum, dan harus memberi label dengan jelas. Dan yang C itu pengaturan suhu dan kelembaban. Untuk barang yang rentan terhadap suhu atau kelembaban seperti kertas ataupun bahan kimia, gudang ataupun ruangan penyimpanan perlu memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan pengelompokan barang. Barang habis pakai perlu dikelompokkan sesuai jenis ataupun kategori, misalnya kertas, alat tulis, bahan kimia, bahan kebersihan, dan barang medis agar mudah diakses dan tidak tertukar. Dan yang ketiga, kebijakan pengadaan massal untuk efisiensi biaya. Pengadaan massal adalah strategi membeli barang dalam jumlah besar pada satu waktu, yang biasanya memungkinkan mendapatkan harga lebih murah per unit karena ada diskon volume dari pemasok. Contohnya, perguruan tinggi dapat membeli 600 rim kertas sekaligus untuk kebutuhan 12 bulan ke depan jika harganya lebih murah dibandingkan pengadaan bulanan. Pemasok mungkin memberikan diskon 10% karena pembelian dalam jumlah besar. Dengan cara ini, perguruan tinggi bisa menghemat biaya dan memastikan bahwa stok kertas mencukupi selama setahun. Dan yang keempat, laporan penggunaan. Setiap penggunaan barang habis pakai harus dilaporkan ke bagian pengolah inventaris secara rutin, misalnya dalam bentuk laporan bulanan ataupun tahunan. Yang kedua itu ada laporan stok, yaitu kita harus membuat laporan stok yang masih tersedia, apakah barang tersebut masih tersedia di gudang ataupun udah habis. Baik, materi selanjutnya itu strategi pengolahan barang habis pakai di perguruan tinggi. Strategi pengolahan barang habis pakai di perguruan tinggi memerlukan pendekatan sistematis yang meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian penggunaan barang. Di sini ada pengumpulan dan pemilahan barang habis pakai. Pengumpulan barang habis pakai. Pengumpulan barang habis pakai dimulai dengan mencatat dan mengumpulkan semua jenis barang yang telah digunakan dan tidak lagi bisa dipakai. Ini termasuk barang-barang seperti alat tulis yang habis, bahan kimia yang sudah digunakan di laboratorium, kemasan bekas, serta alat medis ataupun peralatan pelindung dari sekali pakai.
Dan selanjutnya ada pemilahan barang habis pakai. Setelah dikumpulkan barang-barang tersebut, barang-barang habis pakai perlu dipilah berdasarkan jenisnya, baik itu untuk didaur ulang, dibuang sebagai limbah non-organik ataupun untuk proses pengolahan lanjutan, misalnya bahan kimia yang harus diproses secara khusus. Pemilahan yang tepat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan barang yang bisa didaur ulang dan tidak tercampur dengan limbah lainnya. Di sini ada beberapa kategori pemilahan barang yang habis pakai. Yang pertama ada barang yang bisa didaur ulang seperti kertas, plastik, kaca, dan logam, dan lain sebagainya. Dan ada juga limbah berbahaya seperti bahan kimia, obat-obatan, ataupun barang medis, dan sebagainya. Dan ada juga limbah organik, yaitu jika ada barang habis pakai yang berasal dari bahan organik seperti sisa makanan ataupun bahan tanaman dan lain sebagainya. Dan yang keempat, barang yang bisa digunakan kembali. Itu beberapa barang mungkin bisa digunakan kembali setelah dibersihkan ataupun diproses, seperti kemasan yang bisa dipakai lagi. Baik, dari beberapa materi yang saya sampaikan sebelumnya, dapat saya simpulkan pengolahan barang habis pakai di perguruan tinggi merupakan proses yang terstruktur dan efisien, mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemantauan barang untuk mendukung operasional dan akademik. Kebijakan dan peraturan yang ada mengatur seluruh aspek pengolahan ini, termasuk pengadaan yang transparan, pemantauan stok, serta penerapan prinsip keberlanjutan melalui pengolahan limbah dan daur ulang. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.